Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Nugraha dari Prodi D4 Teknik Elektronika, NIM 1925115 2017. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem kontrol pada self-driving car atau mobil tanpa kemudi buatan perusahaan Google yang didukung oleh GPS. Yang pertama kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengenali mobil tanpa kemudi atau SDC dari Google. Mobil tanpa kemudi, juga dikenal sebagai mobil otonom atau mobil robot, merupakan kendaraan yang mampu merasakan lingkungannya dan bergerak dengan aman dan perlahan atau tanpa input manusia. Mobil tanpa kemudi adalah model transportasi yang sangat canggih. Kendaraan ini memiliki komponen yang jauh lebih elektronik dibandingkan mobil tradisional dan bergantung pada sensor, radar, peta GPS, dan berbagai kecerdasan buatan untuk mengaktifkan pengemudi otomatis. Google yang baru saja mendemonstrasikan mobil pintar atau SDC pertama di depan publik, mengatakan bahwa mobil tanpa kemudi dan pedal rem secara signifikan lebih aman ketimbang mobil yang dikendalikan oleh manusia. Adapun beberapa kelebihan dari self-drive car milik Google, yaitu yang pertama, mampu menghindari pengendara sepeda, yang kedua, mampu memahami kondisi jalan di sekitarnya, yang ketiga, dapat berjalan dengan cepat atau biasa kita sebut juga balap, keempat, mampu mendeteksi lubang di jalan, dan yang kelima, mampu memperoleh informasi secara terus-menerus. Adapun kekurangan dari self-drive car ini, yang pertama itu tidak dapat menghadapi cuaca buruk, yang kedua tidak boleh kehilangan sinyal, yang ketiga tidak mampu mengenali polisi, dan yang keempat itu tidak mampu mengenali hewan yang berukuran kecil. Sejarah self-drive car dari Google. Google Self-Driving Car, disingkat SDC, adalah proyek Google X yang melibatkan mobil otonom dan mobil listrik yang dilengkapi perangkat lunak berteknologi terkini dari Google. Proyek ini dipimpin oleh insinyur Google, Sebastian Turan. Dia adalah mantan direktur laboratorium Stanford Artificial Intelligence penemuan Google Street View. Sebastian Turan mengawali karir dengan menghadirkan kendaraan robot Stanley di The DARPA Challenge for Robotics Visual pada tahun 2000-an. Pada saat itu Sebastian Turan diganjar dengan hadiah sebesar 2 juta US dollar oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Saat ini Sebastian Turan serta beberapa timnya yang terdiri dari 15 ilmuwan bekerja untuk Google, termasuk diantaranya adalah Monte Merlo, Anthony Lewandowski, Chris Urmason, dan yang lainnya. Mobil tersebut dioperasikan di sekitar California dekat kantor Google di Mountain View. Dimulai pada tahun 2012, Google melakukan uji coba dengan 23 Lexus SUV, 6 Toyota Prius, dan sebuah Audi TT, serta 3 Lexus RX 450h. Mobil-mobil tersebut disebarkan ke beberapa tempat, terutama di San Francisco, dan diuji coba untuk melewati jalan-jalan berbagai karakteristik, mulai dari lintasan yang padat, jalan berliku, dan dihadapkan pada beberapa kondisi lalu lintas yang rumit. Semua kendaraan tersebut dilengkapi dengan sensor dan supir manusia yang mengendalikan mobil dengan menginjak rem atau memutar kemudi apabila dibutuhkan. Demo pertama yang dipublikasikan pada tahun 2012, tepatnya pada tanggal 8 Maret, Google menunjukkan bagaimana cara kerja mobil pintar dengan menjemput Steve Mahan, seorang warga Morgan Hill, California yang dijemput menggunakan Google Self-Driving Car. Toyota Prius. Pada saat itu, rute yang dilewati oleh mobil tersebut sudah diprogram secara seksama untuk membawa Steve Mahan menuju sebuah restoran, kemudian ke laundry, sebelum akhirnya kembali ke rumah. Pada bulan Agustus 2012, tim tersebut telah mengumumkan bahwa mereka berhasil melakukan uji coba pada jarak yang lebih jauh, yaitu sekitar 3.000 mil atau setara dengan 500.000 km. Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam SDC dari Google, yaitu yang pertama ada GPS atau Global Positioning System, merupakan alat yang digabungkan dengan tachometer, altimeter,
dan gyroscopes yang berfungsi untuk membaca keberadaan posisi mobil yang terdeteksi oleh Google Maps. Yang kedua ada sensor ultrasonik, merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur posisi benda yang sangat dekat terhadap kendaraan. Yang ketiga ada sensor odometri, merupakan alat yang berfungsi untuk mengkomplementasi dan meningkatkan informasi GPS. Kemudian ada sensor radar, merupakan alat yang berfungsi untuk memantau keberadaan kendaraan di suatu lokasi atau tempat. Kemudian ada lidar, merupakan pemantauan keberadaan kendaraan yang tepat saling menghubungi sensor radar agar mampu menjaga jarak. Yang keenam ada kamera video, merupakan pemantauan keberadaan kendaraan yang selalu terhubung oleh lidar dan sensor radar agar mampu menjalankan mobil tanpa kemudi secara terprogram melalui artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Dan yang terakhir ada central computer atau komputer pusat, merupakan penganalisa seluruh sensor input, penggunaan aturan perjalanan, pengoperasian setir, gas dan rem terhadap mobil tanpa kemudi melalui artificial intelligence atau AI, termasuk juga dengan learning atau learning machine, pembelajaran mesin, dan pattern recognition. Adapun beberapa prototipe mobil tanpa kemudi, yang pertama itu ada Google Driverless Car, yang kedua itu ada Frog atau Free Range on Grid, yang ketiga ada Dennis Hong's Driverless Car, yang keempat ada Free University Driverless Car, yang kelima ada BMW S New Driverless Car, dan yang terakhir ada Tesla Model S. Cara kerja dari self-drive car. Mobil ini menggunakan tenaga listrik yang bisa berjalan hingga 100 mil menggunakan berbagai kombinasi sensor dan software teknologi terbaru untuk mencari sendiri kondisi lingkungan di sekitarnya yang dikombinasikan dengan Google Maps dan GPS. Semua mobil dilengkapi dengan sistem navigasi satelit, radar, laser, dan kamera 360 derajat. Software yang disematkan pada mobil bisa mengenali berbagai jenis objek mulai dari manusia, mobil, marka jalan, rambu-rambu, lampu lalu lintas, dan dapat mengenali berbagai hal yang ada di jalan termasuk juga pengendara sepeda dan lain-lain. Tidak hanya itu, mobil ini juga mampu mendeteksi pekerja jalan dan menavigasi dengan aman mobil tersebut tanpa menyebabkan kecelakaan. Pada prototipe terbaru, sensor yang disematkan pada mobil tanpa pengemudi ini mampu melihat ke segala arah hingga jarak 180 meter. Mobil prototipe baru ini tentu saja lebih lengkap dibandingkan dengan beberapa mobil yang telah diuji coba sebelumnya seperti Lexus maupun Toyota. Mobil tersebut saat ini masih dibatasi kecepatan maksimalnya hanya sebesar 40 km per jam. Bodi mobil ini sudah dimodifikasi dan dibuat seaman mungkin. Di bagian depan, bumper mobil menggunakan busa, kemudian menggunakan kaca yang fleksibel agar aman untuk pejalan kaki maupun pengguna sepeda apabila terjadi kecelakaan. Kesimpulan, adapun beberapa kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari materi sebelumnya yaitu yang pertama, teknologi mobil tanpa pengemudi memungkinkan pengemudi mengendari mobil tanpa kontak langsung dengan kemudinya. Yang kedua, beberapa mobil prototipe mobil otomatis memang telah diperkenalkan bahkan diuji cobakan seperti Google Driverless Car, Frog atau Free Range on Grid, Dennis Hong Driverless Car, Free University Driverless Car, BMW News Driverless Car, dan Tesla Model S. Yang ketiga, teknologi mobil tanpa pengemudi akan sangat membantu pengendara untuk berkendara dengan aman. Hal ini khususnya sangat bermanfaat bagi orang-orang tua dan juga orang dengan keterbatasan fisik dan juga kecelakaan yang disebabkan oleh human error. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.